Pernah kepikiran nggak, gimana caranya ponsel kita bisa otomatis ngurutin foto? Atau kok bisa sih Netflix tahu film apa yang bakal kita suka? Nah, di balik semua itu, ada satu ide besar, informatika. Hari ini kita bakal bedah tuntas cara berpikir yang udah ngebentuk dunia kita ini, satu persatu. Yuk, kita mulai. Coba deh pikirin, setiap hari kita pasti ngurutin sesuatu kan? Mau itu email di inbox atau daftar belanjaan. Gampang. Tapi gimana caranya kita ngajarin proses itu ke mesin yang nggak punya perasaan atau intuisi sama sekali? Nah, dari pertanyaan sederhana inilah semua keajaiban informatika itu lahir. Buat ngejawab itu, kita harus balik ke akarnya, ke percikan idenya, sebuah masalah pengurutan yang simpel. Dan untuk menyelesaikannya, kita butuh semacam resep masakan yang super detail buat komputer. Nah, resep inilah yang kita sebut algoritma. Oke, jadi apa sih algoritma itu? Santai, jangan pusing sama definisinya yang kelihatan rumit. Anggap aja ini tuh resep. Beneran, sesimpel itu. Cuma serangkaian langkah yang jelas banget, yang kalau diikutin dengan benar, hasilnya pasti bakal sama setiap saat. Nggak ada drama, nggak ada kejutan. Biar lebih kebayang, kita coba pakai contoh ya. Ini algoritma namanya selection sort. Bayangin kamu punya setumpuk kartu yang angkanya acak-acakan. Langkah pertama, cari kartu dengan angka paling kecil. Udah dapat? Sip. Sekarang, tukar posisinya sama kartu yang ada di paling depan. Gampang kan? Nah, kartu pertama itu kita anggap beres, kita cuekin. Ulangi lagi proses yang sama persis buat sisa tumpukannya. Terus aja gitu sampai semuanya rapi berurutan. Nah, itulah algoritma. Oke, resepnya udah jadi nih. Tapi, resep ini kan masih pakai bahasa kita, bahasa manusia. Tantangan berikutnya adalah, gimana cara kita ngomongin resep ini ke komputer yang bahasanya beda banget. Disinilah kita mulai nerjemahin pikiran kita jadi kode. Coba deh lihat perbandingan ini. Di kiri ada bahasa C, di kanan ada Python. Dua-duanya ini nyuruh komputer buat ngelakuin hal yang sama persis, ngulangin sebuah perintah. Tapi lihat deh gayanya. Beda banget kan? Bahasa C itu kelihatan lebih kaku, lebih teknis. Sementara Python, lebih santai, hampir kayak baca kalimat biasa. Ini nunjukin kalau ada banyak cara buat ngobrol sama mesin. Tapi intinya tetap sama, nerjemahin logika kita ke dalam instruksi yang dia ngerti. Jadi, kita udah berhasil nulis kodenya. Terus apa? Kode itu kan nggak bisa jalan sendiri. Dia nggak melayang-layang di udara. Dia butuh mesin buat ngejalaninnya. Nah sekarang, yuk kita intip dapurnya komputer. Gimana dia ngatur semua perintah dan data ini. Jadi gini, waktu data masuk ke komputer, dia itu nggak bisa dibiarin berantakan. Harus diatur, dan ada dua cara paling dasar buat ngaturnya. Coba bayangin tumpukan buku yang di dunia informatika kita sebut stack. Terus, bayangin juga antrian orang yang kita sebut queue. Keduanya sama-sama ngatur data, tapi aturan mainnya beda total. Nah, ini nih poin kuncinya. Tumpukan buku atau stack itu pakainya prinsip LIFO, last in, first out. Artinya, buku yang terakhir kamu taruh di atas, itu yang pertama kali kamu ambil. Contoh paling gampang, tombol back di browser kamu. Beda lagi sama antrian atau queue, dia pakainya FIFO, first in, first out. Siapa yang datang duluan, dia yang dilayanin duluan. Persis kayak antrian buat ngeprint dokumen. Pilihan antara LIFO dan FIFO ini penting banget, karena inilah yang nentuin gimana rasanya kita pakai sebuah aplikasi. Di balik semua proses itu, ada sang manajer utamanya, sistem operasi. Coba lihat tabel ini. Ada kolom waktu yang terus berjalan, dan ada kolom antrian yang isinya tugas-tugas yang nunggu giliran. Sistem operasi ini kerjanya kayak dirijen orkestra. Dia ganti-gantiin tugas mana yang lagi diproses sama CPU dengan super cepat. Saking cepatnya pergantian ini, kita sebagai pengguna ngerasa semuanya jalan barengan. Itulah inti dari yang namanya multitasking. Oke, sekarang kita perluas lagi pandangan kita. Dari yang tadinya cuma ngomongin satu komputer, sekarang kita lihat gimana jutaan komputer di seluruh dunia bisa ngobrol satu sama lain lewat jaringan dan internet. Di dunia yang serba nyambung ini, keamanan itu harga mati. Gambar ini nunjukin sebuah kenyataan yang agak ngeri. Kalau komunikasi kita nggak dilindungi atau nggak dienkripsi, pesan kita itu nasibnya kayak kartu pos. Siapapun yang ada di tengah jalan bisa baca isinya. Ini bahaya banget, dan makanya kita butuh banget lapisan keamanan. Dan inilah pahlawannya, cuma satu huruf, yaitu huruf S di HTTPS. HTTP itu protokol biasa, tapi begitu ada tambahan S, itu artinya secure alias aman. Huruf S inilah yang mengacak data kamu, yang bikin belanja online, m-banking, atau sekedar chatting jadi aman. Makanya selalu perhatiin ya, ada huruf S dan ikon gemboknya nggak di browser kamu.
Oke, kita udah ngeliatin kepingan-kepingan puzzle teknisnya. Sekarang, waktunya kita lihat gambaran utuhnya. Gimana semua konsep ini punya dampak nyata buat masyarakat, buat karir kita, dan buat masa depan kita semua. Informatika itu ngebuka banyak banget pintu karir yang beda-beda. Ini bukan cuma soal ngoding loh. Ada yang jadi detektif data buat nemuin tren, ada yang jadi arsitek jaringan, sampai ada yang jadi penjaga gerbang keamanan digital kita. Bidangnya luas banget dan terus-terusan berkembang. Dan dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar dunia teknologi. Skill informatika sekarang ini jadi alat yang penting banget buat mecahin masalah-masalah terbesar di dunia. Mau itu soal perubahan iklim, akses pendidikan, sampai layanan kesehatan. Analisis data dan teknologi yang efisien itu jadi kuncinya. Kalau kita ngintip sedikit ke masa depan, visinya bahkan lebih keren lagi. Ada konsep yang namanya masyarakat 5.0. Idenya adalah teknologi itu bukan cuma buat ekonomi, tapi benar-benar nyatu sama kehidupan kita buat nyelesain masalah-masalah sosial sampai ke akarnya. Ini adalah masyarakat yang fokusnya ke manusia, tapi diperkuat sama informatika. Jadi pada akhirnya informatika ini ngasih kita kotak perkakas yang isinya luar biasa canggih. Mulai dari resep sederhana sampai jaringan yang nyambungin seluruh dunia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi teknologi ini bisa ngapain aja, tapi kita mau pakai semua ini buat ngebangun dunia yang kayak gimana? Nah, pilihan itu ada di tangan kita semua.